Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran daring kita pada hari ini, mari sama-sama kita mengawalinya dengan membaca lafaz Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pandemi kita segera selesai dan kita bisa kembali bertatap muka kembali. Amin. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materi kita tentang masih dalam bab teorema Pitagoras. Kemarin sudah Ibu jelaskan tentang Pitagorasnya itu seperti apa, cara mencarinya gimana. Nah, sekarang cara menentukan jenis segitiganya. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan atau sudah Ibu berikan, yaitu jenis-jenis segitiga. Yang pertama itu ada segitiga siku-siku di mana sudutnya adalah 90 derajat. Di mana ini adalah untuk menentukan rumus dari segitiganya. Jika diketahui C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, artinya itu adalah siku-siku, identik dengan Pitagoras. Dan jika segitiganya kita ingin mencari jika diketahui sisinya nanti ketika C-nya lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, artinya itu adalah segitiga tumpul. Dan ketika segitiganya itu adalah C kuadratnya kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, berarti itu adalah lancip. Nah, sekarang langsung ke contoh soal biar lebih paham. Tentukan jenis segitiga berikut, lancip, siku-siku, atau tumpul. Jika sisi-sisinya yang A itu ada 6, 8, 10. Yang B 1, 2, 3, yang C 11, 12, 14. Maksudnya gimana? Oke, kita cari dulu yang A. Nah, di sini untuk sisi segitiga 6, 8, 10. Nah, cara mencarinya itu kita tentukan dulu rumusnya C kuadrat. Nah, tapi kita tidak boleh menuliskan lambangnya dulu, entah sama dengan, atau lebih besar, atau kurang dari itu. Kita menuliskannya nanti setelah bertemu hasilnya itu hasilnya apa. Jadi kita tulis dulu C kuadrat, A kuadrat plus B kuadrat. Dan cari dari ketiga angka ini adalah yang terbesar. Karena ini angka yang terbesar adalah 10, jadi 10 ini adalah C-nya. Dan untuk A kuadrat dan plus B kuadratnya itu bisa menyesuaikan, terserah kalian mau yang A-nya 6 atau A-nya 8, itu terserah. Yang penting cari angka terbesar dulu untuk C-nya. Sehingga karena C-nya itu adalah 10, jadi 10 kuadrat, A-nya adalah 6 kuadrat plus 8 kuadrat. Dan 10 kali 10 adalah 100, 6 kuadrat adalah 36, dan 8 kuadrat adalah 64. Sehingga 100, nah ini pun 36 tambah 64, 100. Nah, kalau sudah 100, otomatis ini adalah jenis segitiga siku-siku. Kenapa? Karena ini adalah simbolnya sama dengan, sehingga dia berarti khusus untuk segitiga siku-siku. Lanjut untuk contoh yang kedua, yaitu untuk sisi segitiga 1, 2, 3. Cari angka terbesar adalah sebagai C, sehingga angka terbesarnya adalah 3. 3 kuadrat, A-nya adalah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9, 1 kuadrat adalah 1, dan 2 kuadrat adalah 4. Sehingga 9 dan 1 tambah 4, 5. Jenis segitiganya adalah tumpul. Kenapa? Karena simbolnya adalah lebih besar. Jadi lebih kalian ingatkan jika C kuadratnya itu lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, sehingga dia tumpul. Kalau sama dengan berarti dia siku-siku. Kalau lebih besar berarti dia tumpul. Dan untuk contoh yang ketiga, untuk sisi segitiga 11, 12, dan 14, otomatis C-nya 14 ya. Nah, untuk A dan B silahkan menyesuaikan aja. Yang penting kita cari nilai terbesarnya dulu. Sehingga 14 kuadrat adalah 196, 11 kuadrat adalah 121, dan 12 kuadrat adalah 144. Sehingga 196, 121 ditambahkan dengan 144 adalah 262. Sehingga jenis segitiganya adalah lancip. Kenapa sih kok lancip? Karena C kuadratnya kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ingat, kalau kurang artinya lancip, kalau lebih besar itu tumpul, dan kalau dia sama dengan itu artinya siku-siku. Oke, selanjutnya itu ada tentang perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku.
perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku maksudnya gimana? Jadi, jika nanti dalam soal diketahui salah satu sudutnya itu 45 derajat, berarti perbandingannya ini otomatis. Dan jangan pernah dilupakan, kalau misalkan segitiga itu, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Nah, kalau misalkan di sini salah satu sudutnya 45, otomatis di sini 45, di sini 90 ya. Dan kalau misalkan di sini adalah sudutnya salah satunya 30 diketahui, otomatis kalau di sini tetap 90. Nah, bagaimana cara hasilnya biar jumlah sudutnya itu 180 derajat sehingga di sininya 60 gitu. Jangan dilupakan. Jadi maksudnya apa sih perbandingan sisi-sisi itu? Kita lihat, kalau misalkan di depan 45 yang ini artinya 1. Intinya yang di depan 45 adalah 1 perbandingannya, perbandingan sisinya ya. Dan untuk yang di depan 90 itu adalah akar 2. Ingat, ini untuk yang sudut 45 derajat jika diketahui salah satunya. Dan jika ini kan sudutnya adalah 30 derajat ya diketahui. Jadi yang di depan 90 itu otomatis 2. Kalau ini kan di depan 90, di depan sudut 90 itu sisinya akar 2. Kalau ini di depan 90 itu perbandingan sisinya adalah 2. Dan untuk yang di depan 30 itu adalah 1. Nih ya. Dan yang untuk di depan 60 itu sisinya akar 3. Jangan dilupakan. Dan ini adalah B ya, sebenarnya bukan D. Nah, ini apa Bu maksudnya kok depan 45? Ya ini kata Ibu, kalau di depan 45 perbandingannya adalah 1. Kalau di depan 45 berarti masih 1. Kalau di depan 90 ini adalah akar 2. Nah, ini untuk memudahkan kalian kalau misalkan diketahui salah satu sudutnya 45. Kalau misalkan 45 nggak mungkin kan salah satu sudutnya lagi 30? Enggak. Berarti kita ingat aja kalau 145 depan 1, depan 1, depan 90 akar 2. Dan untuk yang ini, jika diketahui salah satu sudutnya 30 atau 60, berarti ini adalah depan 1, ini akar 3, dan depan 90 adalah 2. Ini 2 ya. Nah, jadi 1, akar 3, dan 2. Ingat ini untuk rumus penting menentukan perbandingan sisi segitiga. Langsung ke contoh soalnya. Tentukan AB pada gambar di bawah ini. Nah, kita ingin menentukan panjang AB nih. Bagaimana caranya? Kalau mencari AB, berarti AB plus BC. Kok BC, Bu? Enggak AC katanya. Kenapa? Karena di sini yang diketahuinya adalah sudut CB. Berarti AB yang ditanya per sudut yang sisi yang diketahui. Sehingga AB per BC. Sama dengan akar 3 per 2, kok bisa akar 3 per 2? Nah, kita ingat perbandingannya. Jadi, ini adalah untuk panjang sisi. Panjang sisi, dan yang di sini adalah untuk perbandingan sisi ya. Jangan lupa, ini untuk perbandingan sisi. Kok bisa AB-nya bisa akar 3? Ya, bisa kita lihat nih. Nah, ini. Jika di depannya 9, kalau ini kan kita mau cari perbandingan AB ya. Berarti di depan 60 adalah akar 3. Dan untuk BC berarti perbandingannya 2. Kenapa? Karena di depan sudut 90 itu 2. Ya, jangan sampai lupa. Ingat ya. Berarti ini garis miring itu 2, sisi tegak itu akar 3, dan mendatar itu 1. Jangan lupa. Kita perhatikan ABC-nya ya. Sehingga AB per 10. Dari mana 10? Ini CB-nya 10. Tetap ya ini. Akar 3 per 2. Kemudian perkalian silang nih. Jadi 2AB 10 dikali akar 3. Sehingga AB 10 akar 3 per 2. AB-nya berapa? Karena 10 akar 3 per 2, 10 bisa dibagi 2 sehingga hasilnya 5 akar 3 gitu. Dan untuk contoh yang kedua, tentukan AB pada gambar di bawah ini sama aja ya. Tetapi sudutnya adalah 45 derajat. Kalau kita mau cari AB, berarti AB per BC juga. Karena yang diketahuinya adalah sisi BC. Berapa kok bisa 1 per akar 2? Katanya perbandingannya. Ini kita bisa lihat dari gambar nih. Kalau misalkan di depan AB,
Nih, AB itu berarti adalah 1. 45 ya, sudut AB. Nih, AB ini 1. Nih ya, di sini juga 1. Nah, yang berbeda itu hanya di sininya, akar 2. Nah, jadi kalau AB itu berapa? 1, BC-nya akar 2. Langsung kita cari lagi, AB per 10. Sama dengan 1 akar 2. Kita perkalikan silang lagi, sehingga AB akar 2 dikali 10. AB sama dengan 10 per akar 2. Bu, kok ini akar 2 dikali akar 2 dari mana? Kalau misalkan 10 per akar 2, berarti buat mencarinya ini kan belum selesai. Berarti kita perkalikan dengan akar yang sama untuk menghasilkan sesuatu yang lebih kecil. Sehingga AB sama dengan 10 akar 2. Kalau akar dikalikan akar, itu akarnya hilang, sehingga 2 akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Dan AB sama dengan 10 dibagi 2 adalah 5 akar 2. Seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan jika misalkan ada yang tidak bisa dipahami, langsung saja bisa ditanyakan